إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari terus berlalu, Jumat demi Jumat yang kita lalui, Jumat dalam pekanan, Jumat dalam bulanan, Jumat dalam tahunan, bahkan Jumat dalam puluhan tahun. Apakah Jumat demi Jumat itu bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah atau yang sebaliknya? Apakah di setiap Jumat kita lebih baik, lebih dekat, lebih mulia, lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau hal yang sebaliknya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari yang kami silih gantikan. Dari pagi menjelang malam, malam menjelang pagi, Jumat ke Jumat yang lainnya. Di antara hikmah yang Allah inginkan, agar apa? Agar kita dipilih siapa di antara kita yang paling terbaik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di hari Jumat adalah hari yang termulia, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sayyidul ayyam, pemimpin dari hari-hari yang ada. Di sini kita melihat bahwasanya di kalangan suatu umat, di kalangan suatu kaum, di kalangan hari, di kalangan tahun, ada dari mereka yang dimuliakan oleh Allah dibanding satu dengan yang lainnya. Mengapa dia dimuliakan? Mengapa dia ditinggikan? Karena itu yang Allah berikan keutamaan antara satu dari sebagian yang lainnya. Itu di antara kalangan hari. Allah mengangkat derajatnya hari Jumat dibanding hari-hari yang lain. Allah mengangkat derajat dari 4 bulan yang diharamkan dibanding bulan-bulan yang lain. Allah mengangkat derajatnya tahun, di mana tahun diturunkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding tahun-tahun yang lain. Begitu pula di kalangan manusia, Allah mengangkat derajat satu manusia dibanding yang lain. Akan tetapi yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari kewajiban seorang khatib di setiap hari Jumat, di antara kewajiban yang mesti dia sampaikan adalah nasihat dan peringatan tentang ketakwaan. Akan tetapi di setiap Jumat nasihat ketakwaan senantiasa digumamkan. Akan tetapi ketika kita bermuhasabah, adakah rasa tingkat yang semakin meningkat dari ketakwaan yang ada di dalam dada? Karena ketakwaan bukan hanya pada lisan seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa huna, at-taqwa huna." Wa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qalbi, fi sadri. Dalam riwayat lain, wa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadri. Ketakwaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di dada. Ketakwaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di dada seorang hamba, bukan pada lisannya, akan tetapi apa yang tertancap di dalam dadanya. Maka dari itu di pertemuan yang berbahagia ini, di pertemuan yang wajib seorang khatib menasihatkan kepada kaum muslimin agar senantiasa bertakwa dan senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kata para ulama, at-taqwa adalah seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin memperhatikan diri kita, berapa banyak ketakwaan, berapa banyak ketaatan yang kita lakukan? Sudahkah dari 24 jam lebih banyak yang kita lakukan ketaatan dibanding kemaksiatan kepada Allah?
Sudahkah hal-hal yang bermanfaat lebih banyak kita habiskan umur kita di dalamnya, atau hal yang sebaliknya? Sudahkah kita memperhatikan dari jiwa kita, apakah ia lebih condong dengan ketaatan berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kepadanya, ataukah hal yang sebaliknya? Maka dari itu di pertemuan yang berbahagia ini, di Jumat yang penuh berkah ini, saya menasihati diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian agar hendaknya memperhatikan di setiap dirinya apakah ketakwaannya bertambah atau berkurang. Karena ketakwaan yang didefinisikan oleh para ulama ahli sunnah, at-taqwa al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Keimanan, itulah ketakwaan. Dan keimanan, kata para ulama, bertambah dan berkurang. Dia akan bertambah dengan bertambahnya ketaatan seorang hamba kepada Tuannya, dan dia akan berkurang dengan banyaknya seorang hamba melakukan dosa dan maksiat kepada Rabbnya. Dan di pertemuan kali ini, di antara faedah-faedah ketakwaan adalah seseorang dimuliakan di sisi Allah. Dia adalah orang yang paling termulia di sisi Allah, sebagaimana yang Allah kabarkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, kata Allah, di sisiku, bukan di sisi presiden, bukan di sisi orang yang paling terkaya, tapi di sisi pemilik langit dan bumi, di sisi yang maha mulia, di sisi yang maha perkasa, di sisi yang maha bijaksana, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Di antara faedah ketakwaan akan mengeluarkan segala kesusahan menjadi kemudahan, segala kesempitan menjadi keluasan, segala kegelapan menjadi cahaya, segala kesedihan menjadi kebahagiaan. Kata Allah Azza wa Jal, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa saja di antara kita, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, yang kecil atau yang besar, yang tua atau yang muda, kata Allah Azza wa Jal, siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan jalan keluar dari segala masalahnya. Di antara faedah ketakwaan akan memberikan rezeki kepada seorang hamba dari rezeki yang tidak disangka-sangka kedatangannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Di antara juga faedah ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang bertakwa, dia akan bersama para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itulah hakikat kebahagiaan seorang hamba. Yang dimana ketakwaan harus seseorang bertakwa pada lisannya dengan senantiasa berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertakwa hatinya dengan penuh rasa syukur, rasa tawadu, rasa harap, rasa takut kepada Allah. Dan seharusnya seorang hamba ketakwaan pada anggota badannya dengan senantiasa tunduk dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tadma'un, aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang semoga kita seluruhnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan setiap kita menginginkannya. Anak kecil ataupun orang yang besar, seorang murid ataupun seorang guru, yang hitam maupun yang putih, yang tua ataupun yang muda, yang sakit maupun yang sehat, setiap kita menginginkan kebahagiaan. Akan tetapi kata Imam Syafi'i di dalam diwannya, turidun najata wa la tasluku masalikaha, innas safina la tajri 'alal yabis. Kalian menginginkan kebahagiaan, kalian menginginkan kesuksesan, kalian tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu tidak berjalan di atas daratan yang kering.
Di setiap kita menginginkan kebahagiaan, di setiap kita menginginkan kesuksesan. Apakah jalan-jalan kebahagiaan dan kesuksesan itu? Di antara jalan-jalan kebahagiaan dan kesuksesan dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang hakikat kebahagiaan dan kesuksesan seorang hamba yang didefinisikan oleh para ulama kita, yang tercakup pada 3 kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang luas. Di antara kunci kebahagiaan yang mesti seseorang hamba mengambil darinya, yang berpegang teguh padanya, semakin kuat di dalam dadanya 3 kunci ini, maka semakin besar kebahagiaan yang akan ia rasakan. Yaitu dari kalangan para ulama mendefinisikan, memberikan kalimat-kalimat yang indah. Idza u'tiya syakara. Jikalau ia diberi, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada lisan, hati dan anggota badannya. Idza tuli'a sabara. Jikalau dia ditimpa musibah, ia bersabar. Idza naba istighfar. Jikalau ia terjatuh dalam dosa, ia beristighfar. Inilah 3 kunci kebahagiaan di dunia alam barzah dan akhirat. Dari 3 kunci ini, barang siapa yang tertanam di dalam dadanya, pada lisan dan amalannya, maka kebahagiaan akan mendarah daging di dalam dadanya. Yaitu senantiasa, jikalau ia diberikan sesuatu oleh Allah, ia bersyukur. Jikalau ia ditimpa suatu musibah, ia bersabar. Dan jikalau ia terjatuh dalam dosa, ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Dengan doa itulah sebagai tanda tentang kesyukuran dan kesabaran kita kepada Allah, sebagai tanda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ghfir lana dhunubana wa tahhir qulubana wa ahsin farjana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma lakal hamd wa minkal hamd wa ilaikal hamd. Allahumma nas'aluka bimannika wa ju'udika wa karamika anta wahhabul fattahul alimul kabirul muta'al. Allahumma nas'aluka bimannika wa ju'udika wa karamika anta dakhulana al-jannata al-firdausa bighairi hisabin wala adab. Allahumma nas'aluka an tu'tina syafa'ata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma yassir kulli umurina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.